Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to continue our material. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali materi atau tema pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini topik pembelajaran kita atau topik materi yang akan kita pelajari yaitu simple future tense, ya. Dosennya itu saya sendiri, Rahmat Rizana SPD MPD. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai apa itu simple future tense, formula atau rumusnya, kemudian contoh penggunaannya, time signal, dan kapan tenses ini digunakan. Lanjut. Sebelum kita membahas ke materi hari ini yaitu simple future tense, maka sebaiknya mahasiswa terlebih dahulu mengecek kehadiran di SAMOKE, karena di SAMOKE ada jadwal untuk mengisi kehadiran di SAMOKE. Bagi yang masih menggunakan OS atau perangkat iPhone, saya sarankan untuk menggunakan Android atau buka di perangkat laptop atau komputer masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, agar kiranya membuka materi secara sistematis yang sudah ada di SAMOKE, ya. Setelah itu setelah menyaksikan video pembelajaran ini, mahasiswa disarankan atau diwajibkan melanjutkan ke bagian kuis yang ada di SAMOKE. Untuk kuisnya silahkan nanti setelah melihat video, menyaksikan video dan membaca materi yang ada di SAMOKE, baru lanjut ke kuis. Kemudian objektif atau tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa diharapkan bisa mengetahui apa itu simple future tense untuk yang pertama. Kemudian mahasiswa diharapkan bagaimana memahami penggunaan simple future tense itu baik dalam bentuk positif, negatif maupun interrogatif. Kemudian yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat membedakan penggunaan simple future tense baik itu kegiatan yang belum akan terjadi di masa akan datang maupun kegiatan yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, silakan diamati ya. Bagian pertama itu penjelasan mengenai apa itu simple future tense. Kalau misalnya kita lihat secara sederhana, secara terminologi itu definisi dari simple future tense, kita lihat masing-masing dari penggalan katanya. Simple itu artinya sederhana, future itu yang akan datang atau masa yang akan datang, kemudian tense itu bentuk waktu. Jadi kalau misalnya kita ingin mengartikan bahasa Inggris, kita biasanya memulai dari bagian yang akhir dari kalimat atau sebuah frase atau klausa. Jadi kalau misalnya simple future tense itu kita bisa artikan, definisikan adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang belum terjadi atau akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi simple future tense itu digunakan kalau misalnya kita ingin membuat kalimat atau kita ingin menyatakan kegiatan atau peristiwa yang belum terjadi, yang belum pasti akan terjadi di masa akan datang, maupun yang pasti akan terjadi di masa akan datang. Jadi ada perbedaan dalam penggunaan kalimatnya. Jadi sebentar kita akan lihat bagaimana cara menggunakan kalimat future tense untuk kegiatan atau peristiwa, seperti itu. Kemudian, tense ini memiliki dua pola kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Jadi seperti dengan tenses-tenses yang pernah kita pelajari sebelumnya, tentu itu ada pola kalimat atau bentuk kalimat, yaitu kalimat verbal dengan kata kerja, kemudian yang kalimat nominal itu yang tanpa kata kerja masing-masing. Nah, sekarang kita masuk dulu ke pola atau bentuk kalimat simple future tense, ya.
Yang pertama itu kalimat nominal. Jadi kalimat nominal itu seperti yang sebelum tensi-tensi yang sudah saya sudah jelaskan sebelumnya. Untuk kalimat nominal itu kalimat yang di dalamnya itu tanpa kata kerja, jadi tidak ada kata kerja di dalamnya. Simple future tense itu memiliki rumus sebagai berikut. Jadi kalau rumusnya itu atau formulanya itu subject plus will atau shall atau to be going to plus be plus complement. Jadi subjeknya itu bisa he, she, it, nama orang atau Ayu Dewi, ya. Ya baik itu singular atau tunggal maupun plural atau jamak, ya. Jadi kalau dia positif, formulanya subject plus will or shall or to be going to. Jadi salah satunya kita pilih saja di sini yang mana mau kita gunakan. Kemudian plus be plus complement, ya. Dengan catatan Anda bisa lihat di sini kalau complement itu, ya, kalau complement itu penjelasannya ini ada di sini. Complement itu bisa berupa kata sifat, jadi bisa plus kata sifat, bisa juga plus kata benda atau kata keterangan. Jadi bisa plus plus. Bisa. Jadi kalau kita gunakan nanti itu bisa subject plus will plus be plus plus kata sifat. Bisa juga subject plus will plus be plus complement plus noun. Jadi bisa. Jadi bisa juga subject plus will plus be plus kata keterangan atau adverb. Nah, di sini ada catatan, jadi Anda bisa amati ya. Kemudian untuk yang bentuk yang negatif, ya, kita hanya langsung menambahkan not itu setelah ini penanda ini, will atau shall atau to be going to. Ya, kemudian plus complement. Kemudian untuk interrogatifnya langsung dibalik aja seperti yang pernah kita jelaskan di tense sebelumnya, itu langsung kita bawa ini penanda future tense-nya itu ke depan. Will or shall or to be going to plus subject plus be plus complement. Jangan lupa letakkan kata tanya. Iya, ini. Kemudian catatan, penggunaan kata shall ini hanya digunakan apabila subjeknya I dan we. Jadi kalau misalnya Anda menulis kalimat menyatakan kegiatan atau peristiwa yang subjeknya I atau we itu, Anda boleh gunakan shall. Tapi ingat catatan ini juga saya tambahkan. Tapi kalau misalnya Anda mau gunakan will juga boleh. Untuk will itu bisa digunakan untuk semua subjek, mau itu plural, mau itu singular. Jadi kalau will itu bisa digunakan untuk semua subjek. Tapi kalau misalnya Anda mau gunakan shall juga bisa digunakan, tapi hanya untuk I dan we. Jadi yang paling lumrah atau yang paling sering digunakan oleh orang itu adalah kata ini, kata will. Ya, yang paling sering digunakan itu adalah will, karena will itu bisa digunakan untuk semua ya subjek. Kalau shall hanya bergantung pada I dan we. Kemudian ya, will, shall ini semua berarti akan, ya. Semua berarti akan. Semua bermakna akan, ya. Akan, ya. Jadi shall itu bermakna, will itu bermakna akan, shall itu bermakna akan, kemudian to be going to bermakna akan juga. Jadi to be going to sebenarnya itu adalah bentuk singkatan atau bentuk perubahan, bentuknya itu adalah to be plus to be plus going to. To be itu im dan atau m atau is, tergantung dari subjeknya, ya. Kalau misalnya subjeknya I maka to be-nya kalau subjeknya he, she, it maka to be-nya is. Kalau subjeknya itu lebih dari satu orang, maka to be-nya adalah are. Maka dalam kalimat itu nanti menjadi is going to, am going to, atau are going to. Ya, dipilih saya salah satunya. Kemudian yang selanjutnya, catatan yang selanjutnya, subjek dan will biasa disingkat kalau dalam kalimat, yaitu biasanya juga disingkat seperti ini. Misalnya dia katakan I will, disingkatnya I'll, ya. She will menjadi she'll. He will menjadi he'll. Kemudian it will menjadi it'll. It, ya.
Ya, penulisannya seperti ini. You will menjadi ini. Ya. Kemudian they will menjadi they. Ya. Kemudian kalau dia bentuk negatif, bentuk will not itu biasanya disingkat menjadi won't, ditulis menjadi won't atau dibacanya won't. Misalnya saya katakan I will not come to your home misalnya. Misalnya ya I will not come to your home. Bisa saya katakan I won't come to your home, boleh. Ditulisnya won't juga boleh, dibacanya won't juga boleh. Tidak masalah. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk contohnya, ya. Jadi kalau dia katakan sini contohnya untuk positif itu he will be in Tokyo. Dia akan berada di Tokyo untuk positif. Jadi dia ini sebenarnya contohnya kalimat nominal. Ya, di sini tidak ada kata kerja di dalam. Makanya di sini subject will, ya, kemudian be, kemudian kata keterangan tempat. Ya. Di dalamnya tidak ada kata kerja. Makanya disebut nominal, tidak ada kata kerja di dalamnya. Kalau negatifnya langsung saya tambahkan not setelah will. Kalau interrogatifnya letakkan will di depan atau shall. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh kalimat nominal yang menggunakan to be going to. Nah, ini tadi yang will atau shall. Kalau ini yang menggunakan to be going to. Nah, ada catatan juga untuk yang kita gunakan di sini itu. Apa perbedaan misalnya kalau saya katakan he will be in Tokyo dengan he is going to Tokyo. Ya. Jadi bedanya kalau dia pakai will atau shall itu dia belum pasti akan ke Tokyo atau di Tokyo. Tapi kalau dia pakai to be going to berarti dia sudah pasti akan ke Tokyo. Misalnya dia ada jadwal pertandingan misalnya atau jadwal yang lain yang memang sudah terjadwal dan pasti akan ke sana. Makanya ada penggunaan will atau shall, kemudian ada penggunaan to be going to. Itu bedanya. Kalau digunakan to be going to itu biasanya itu sudah jelas pasti akan terjadi. Contohnya di sini kalau dia positif, dia katakan he is going to be a prosecutor. Jadi subjeknya he, to be-nya is, tambah going, kemudian to be ini adalah noun-nya, to be a prosecutor. Dia akan menjadi seorang jaksa. Mungkin saat ini dia sudah lulus tes misalnya, tes pendaftaran jaksa, jadi dia pasti akan jadi jaksa. Oke. Sama dengan negatifnya, tambahkan not saja. Kemudian kalau dia interrogatif, letakkan to be di depan. Oke. Sama, catatannya juga shall hanya digunakan untuk subjek I dan we, tapi kalau misalnya Anda gunakan will untuk semua subjek juga benar. Kemudian to be going to itu adalah ya ini are atau am atau is, terserah dari subjek plus going to. Ya. Oke, sama dengan penjelasan yang sebelumnya. Oke, lanjut. Ya, ini untuk kalimat verbal ya. Kalau yang tadi kalimat nominal, penjelasan untuk kalimat nominal, sekarang untuk kalimat verbal. Kalau kalimat verbal itu yang kalimat yang di dalamnya ada kata kerja, maka dengan itu maka formulanya itu menjadi, jadi kalau misalnya kita katakan saya akan belajar, nah itu ada kata kerja belajar, maka kita gunakan yang rumus kalimat verbal. Tapi kalau misalnya kita hanya katakan saya akan marah, berarti kita gunakan yang nominal, atau saya katakan saya akan di rumahmu besok. Nah, kita gunakan yang bentuk kalimat nominal. Ya, tepat. Tetapi kalau misalnya dalam kalimat itu ada kata kerja, misalnya dia akan berlari, ya, atau dia akan makan. Nah, itu ada kata lari, makan, semuanya yang bentuk ada kata kerjanya, makanya formulanya itu seperti ini. Kalau dia positif, maka formulanya subjek itu ya plus will atau shall atau to be going to tambah kata kerja bentuk pertama. Ya, kita tambahkan kata kerja bentuk pertama. Jadi dipilih saja salah satu, mau pakai will atau shall atau to be going to berdasarkan kejadian atau peristiwa dari yang ingin kita ungkapkan atau yang ingin kita nyatakan. Kalau dia negatif, subjek ya plus will atau shall atau to be going to tambah not, ya.
kemudian ditambahkan kata kerja bentuk pertama. Kemudian yang selanjutnya kalau dia interrogatif, kita langsung bawa will atau shall to be going to ke depan. Ya. Kemudian plus subject plus kata kerja bentuk pertama. Jangan lupa tambahkan Anda tanya. Oke. Untuk contohnya Anda bisa lihat dia katakan I will come to your party tomorrow. Di sini subjeknya I, dia pakai will, kemudian kata kerjanya come. Nah, ini adalah membedakan dengan kalimat nominal yang sebelumnya. Nominal tidak ada kata kerja, kalau ini ada kata kerjanya come. Ya, untuk bentuk positifnya. Kemudian kalau negatifnya I will not come, ya ada kata not, kemudian come. Kemudian interrogatifnya will I come, ya ini. Ya. Untuk bentuk interrogatifnya. Kemudian selanjutnya, contoh kalimat yang menggunakan to be going to. Nah, ini bedanya kalau yang will ini, I will come to your party tomorrow, ini dia nyatakan saya akan datang ke pestamu besok, tapi kemungkinannya mungkin belum pasti akan datang. Tapi kalau dia pakai to be going to, misalnya dia katakan you are going to play football next week. Nah, itu jelas dia akan bermain bola minggu depan, berarti dia pasti akan bermain bola minggu depan. Mungkin karena sudah ada jadwal atau sudah misalnya kalau di Tarkam mungkin sudah di sewa sama orang. Ya, untuk bermain. Jadi itu bedanya, kalau to be going to itu sudah pasti akan terjadi. Kalau will itu belum pasti. Ya, sama untuk bentuk negatifnya kita tambahkan saja not. Kemudian kalau dia interrogatif bertanya langsung to be-nya bawa ke depan. Oke. Lanjut. Untuk time signalnya, penanda waktu. Jadi ini yang biasa kita gunakan setelah menyatakan kalimat itu, kita biasa gunakan tambahkan. Ya, kita biasanya tambahkan penanda waktunya itu di akhir kalimat. Misalnya I will come to your house tomorrow, atau I will go to your school next time. Nah, itu biasanya. Jadi kita biasanya pakai penandanya itu di akhir kalimat. Tomorrow itu besok, next time waktu, kemudian next ini. Contohnya next week, next Sunday, next Wednesday, next Friday, next Saturday, next month, next year. Nah, itu boleh, kita tinggal kita tambahkan next bla bla bla, kita tambahkan sendiri nanti. Soon, segera, kemudian later, nanti, tonight, ya malam ini, the day after tomorrow, lusa, kemudian this week. Oke, lanjut. Nah, ini penggunaan simple future tense. Jadi kita bisa lihat bermacam-macam penggunaan simple future tense. Yang pertama itu simple future tense itu digunakan untuk menyatakan secara sederhana suatu peristiwa atau kegiatan yang akan dilakukan di masa akan datang, tapi belum pasti akan terjadi. Misalnya kita katakan we shall call you later. Kami akan menghubungi Anda nanti. Jadi kita pakai di sini, kita pakai shall. Ya. Kemudian she will be there. Jadi sini ini verbal, ini nominal. Karena di sini ada kata kerja. She will be there. Jika dia katakan kami akan menghubungi Anda nanti, ini bisa saja dia hubungi kita, bisa saja juga tidak, karena dia pakainya shall. Ya. Kecuali kalau dia pakai to be going to, maka dia pasti akan menghubungi kita. Kita mungkin sudah ada janji. Jadi pasti. Kemudian yang kedua, menyatakan kegiatan di masa yang datang yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini saya yang katakan. Kita katakan dia pakai to be going to di sini. Karena kepastiannya itu sangat mungkin akan terjadi. Karena biasanya itu sudah dipersiapkan memang. They are going to have a concert next month. Kemudian John is going to, ini dia pakai going to semua. Nih. Kemudian I'm going to buy. Itu perbedaannya. Kalau dia pakai to be going to itu berarti dia sudah rencanakan dan kemungkinan besar jadi. Kemudian penggunaan simple future tense yang selanjutnya yaitu membuat prediksi tentang kejadian atau keadaan di masa akan datang. Ya, jadi kalau sekarang itu waktu-waktunya orang memprediksi karena
sudah karena sudah dimulainya Piala Dunia, maka akan banyak prediksi yang terjadi, pembicaraan yang terjadi. Makanya kemungkinan besar kita akan gunakan simple future tense dalam menyatakan kalimat atau peristiwa. Contoh kalimatnya itu dia katakan the score between Barcelona and Real Madrid will be 2-0 ya. Skor antara Barcelona dan Real Madrid akan 2-0. Jadi bisa saja dia katakan ini the score between misalnya Argentina and Arab Saudi. Ya, itu artinya prediksi. It will rain tomorrow. Besok akan hujan. Prediksi. I think Spain will win the World Cup 2014 atau 2014. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau memprediksi siapa yang akan memenangkan Piala Dunia tahun 2022 ini, silahkan gunakan simple future tense. Oke, lanjut. Kemudian penggunaan simple future tense selanjutnya itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang pasti akan terjadi di masa mendatang. Ya, dia kata ini tadi to be going. Ya, to be tambah ing. The national exam is coming. Ujian nasional pasti akan tiba. Kemudian selanjutnya menyatakan keinginan yang bersifat sukarela. I will help you. Ya. Menyatakan kesanggupan aku janji. I will complete the task. Ya. Ya. Kemudian lanjut ke kuis. Jadi kalau misalnya Anda sudah menyaksikan video ini dan sudah memahami apa yang saya sampaikan, silahkan lanjutkan ke bagian kuis untuk mengerjakan kuis di SAMOKE. Untuk kuis yang di SAMOKE itu biasanya saya letakkan di akhir. Jadi setelah Anda menonton video, menyaksikan videonya, kemudian membaca materinya, di bagian akhir itu ada kuis, silahkan dikerjakan. Tidak boleh Anda tidak mengerjakannya karena nanti itu akan terekam dengan baik di SAMOKE bahwa Anda telah membuka link kuisnya dan mengerjakan kuisnya. Untuk waktunya juga, durasinya juga, pengerjaan kuisnya itu juga akan terekam berapa lama Anda mengerjakan kuisnya. Oke, untuk penjelasan videonya saya rasa sudah selesai. Bagi mahasiswa atau mahasiswa kalian yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sajikan ini, silahkan sampaikan pertanyaannya di grup WA ya. Jadi kita maksimalkan di grup WA untuk mereview atau ingin memberikan tanggapan pertanyaan dengan materi video yang saya berikan. Ya, saya ingatkan lagi dalam waktu-waktu jelang mendekati waktu final test, saya harap mahasiswa memperhatikan kehadiran, memperhatikan tugas, serta memperhatikan kuis yang saya berikan, terutama yang ada di SAMOKE. Bagi yang selama ini terkendala mungkin di jaringan atau gadget, silahkan usahakan untuk bisa mengakses SAMOKE, karena di situ semua nanti riwayat pengerjaannya akan saya ambil untuk menentukan nilai apa yang akan Anda dapatkan nanti di akhir perkuliahan semester ini. Oke, I think it's enough for today. Jadi saya rasa cukup penjelasan materi saya. Bagi yang mempunyai pertanyaan silakan sampaikan di grup WA. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.